Assalamualaikum Pak Tur. Waalaikumsalam Ibu Muhammaroh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya panjenengan sebentar untuk melakukan wawancara dalam memenuhi tugas modul 3.1. Bisa dimulai Pak? Ya. Kan panjenengan sudah lama sekali pengalamannya di dunia pendidikan, khususnya di bagian kepala sekolah ya Bapak. Pastinya sudah menemui kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika maupun termasuk bujukan moral? Terima kasih Bu Muhammaroh. Jadi kalau tidak salah dilema etika itu dua hal yang baik yang bersama-sama mau dilakukan atau usulan-usulan dari warga sekolah. Kalau bujukan moral itu mungkin sudah jelas ada batasannya kaitannya dengan regulasi peraturan. Kalau memang itu menabrak atau tidak sesuai dengan aturan, regulasi atau kebijakan, maka mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam bujukan moral. Jadi memang kita harus identifikasi keduanya itu masuk di dilema etika atau di bujukan moral. Kalau bujukan moral tadi kan sudah jelas itu. Ada referensinya, ada pijakannya, aturan, kebijakan, regulasi itu akan sangat jelas kalau oh ini masuk bujukan moral. Misalkan ada dua pendapat atau dua keinginan, dua kegiatan yang sama-sama baik sebenarnya, tidak melanggar aturan atau regulasi. Tapi harus dari keduanya ini harus kita identifikasi mana yang lebih mendukung ke arah pencapaian visi misi sekolah. Kalau itu lebih mendukung pencapaian visi misi sekolah, maka itu yang akan kita lakukan. Walaupun yang lain pun juga bagus sebenarnya, tapi kurang mendukung visi misi sekolah ya, mungkin untuk lain kali lebih tepat lagi. Itu yang mungkin kita lakukan itu. Berarti intinya ya Pak, untuk mengidentifikasi kasus-kasus mana dilema etika, mana bujukan moral. Dilema etika itu ketika kepentingan itu sama-sama memiliki nilai kebenaran gitu Pak. Sedangkan untuk yang bujukan moral itu antara benar lawan salah. Gitu ya Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua aja Bapak. Bagaimana Anda selama ini menjalankan pengambilan keputusan Pak, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dilema etika? Untuk pengambilan keputusan, memang sekolah itu suatu organisasi yang unik, yang karakteristik beda dengan mungkin instansi yang lain. Di sekolah ada guru, ada karyawan, ada siswa yang sedemikian banyak, masyarakat, orang tua, itu banyak hal yang harus diputuskan di tingkat pengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan itu ada kalanya kita bersama-sama mengambil keputusan, diajak semua Bapak Ibu guru di forum yang agak lebih terbuka untuk mengambil keputusan dalam hal satu kasus. Ada kalanya mungkin itu diselesaikan di tingkat manajemen. Artinya manajemen itu tim manajemen sekolah ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, KTU, dan ketua TPMPS, tim penjaminan mutu sekolah, satuan pendidikan. Itu diputuskan di situ. Ada kalanya langsung top manager atau kepala sekolah yang memutuskan. Jadi memang dari teori manajemen kan ada beberapa tingkatan pengambilan keputusan. Dalam keadaan darurat harus segera, maka kepala sekolah atau top manager langsung mengambil keputusan. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan bentuknya ya Pak. Kalau kasusnya bisa ditangani dalam lewat forum ya berarti lewat forum. Kalau misalnya lewat bisa seperti itu. Pribadi ya lewat pribadi. Melihat kasusnya kalau harus segera darurat ditangani saat itu cukup kepala sekolah. Dan dikategorikan juga urgensi untuk kepentingan sekolah. Ada yang kalanya harus dirembuk dengan yang lain, ada yang kalanya harus dirembuk dengan semua warga sekolah. Itu. Ya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah lebih detail Pak yang selama ini Anda telah lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pripun ya Pak? Jadi untuk mengambil keputusan itu seringkali kita identifikasi dulu permasalahannya. Identifikasi permasalahan, terus kita berusaha mencari data-data atau fakta yang sudah ada selama ini, termasuk juga pelaku dalam menangani kasus atau kegiatan tersebut. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Contoh kecil, jadi kita menyadari bahwa roh sekolah itu SMA itu adalah
melanjutkan ke dunia perguruan tinggi. Ini termasuk masalah juga. Banyak mungkin kegiatan yang mengarah ke situ. Ya, kita identifikasi, oh ternyata SMA Guntur ini kemampuan melanjutkan perguruan tinggi sangat rendah dari data yang ada. Bahkan tidak ada datanya malah. Nah, setelah itu kita ketahui sebagai permasalahan, terus selanjutnya kita lihat datanya juga tadi. Terus orang yang melakukan pembentukan kegiatan ini bisa sukses itu siapa saja, itu dikumpulkan. Akhirnya kita minta masukan, oh seperti ini, baru kita putuskan program ini harus sukses menjadi program prioritas sekolah dengan gerakan atau kegiatan antara lain nanti kita jabarkan bersama-sama. Itu salah satu contoh, Bu. Ya, banyak contoh, tapi hanya salah satu contoh. Ya, Pak. Langkah-langkahnya berarti untuk lebih detailnya yang pertama mengidentifikasi permasalahannya ya Pak. Setelah itu, setelah mengidentifikasi, nanti mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang terkait. Terus di situ pastinya ada pihak yang terkait, kita wawancarai, kita tahu seluk-beluknya, kita ketahui bagaimana prosesnya yang sebenarnya. Setelah itu baru panjenengan melakukan pengambilan keputusan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, adakah hal-hal Pak yang paling efektif yang selama ini Anda gunakan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal dalam pengambilan keputusan itu yang memang tidak boleh diabaikan, yaitu ada komunikasi dengan warga sekolah, kolaborasi, dan keteladanan. Keteladanan ini penting. Dan juga satu hal yang tidak boleh diabaikan itu penghargaan atau pengelolaan secara khusus bagi Bapak Ibu guru yang punya kelebihan. Kelebihan itu dalam hal kelebihan, mungkin kelebihan usia, kelebihan masa kerja, kelebihan pangkat, kelebihan senioritas, itu kami anggap kelebihan. Itu dikelola dengan khusus sehingga mereka bisa mendukung program sekolah. Terus sekolah dalam mengambil keputusan juga bisa lebih, insya Allah lebih maksimal hasilnya. Kalau dari semua yang saya sampaikan itu bisa terpenuhi. Berarti nanti harus ada komunikasi ya Pak. Komunikasi, terus kolaborasi, keteladanan, dan juga penghargaan atau saling menghargai untuk sesama, untuk di luar pihak yang lain. Ya, Pak. Luar biasa ya Pak, ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya untuk kedepannya. Adakah tantangan-tantangan Pak yang mungkin Anda temukan selama ini Pak dalam mengatasi hal tersebut? Tantangannya dua. Selama ini ya bicara pengalaman Bu. Saya jadi guru itu sebelum jadi kepala sekolah lebih banyak waktunya habis di Waka. Waka kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, habis di situ. Jadi dari pengalaman yang sebegitu panjangnya ini, terus ada ketika sampai pada kepala sekolah, ada menurut saya ada dua. Satu dari atas itu dari kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasinya dari atas yang harus diterjemahkan sampai ke tingkat sekolah, harus sukses itu harus bagaimana, itu tantangan kami. Yang kedua, dari aspirasi keinginan warga sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, siswa juga, dua pihak ini harus ada titik temu. Titik temunya di mana? Di kepala sekolah. Jadi regulasi yang atas jalan, yang arus bawah ini pun juga terakomodir. Nah, ini tantangan bagi kami, bagaimana dua pihak ini bisa ketemu di kebijakan atau keputusan kepala sekolah. Dan satu hal yang harus dipegang prinsip itu bagi pengambil keputusan adalah berani menanggung resiko. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan, komunitas, kelompok, teman-teman kita yang punya kelebihan itu dimanapun tempat itu seringkali banyak yang jadi problem. Nah, makanya ini harus dikelola dengan baik. Banyak filosofi Jawa yang bisa kita manfaatkan, misalkan menang tanpa ngasorake, Jawa kena dipanggu jadi mati, dan lain sebagainya. Itu berusaha kita ya mengambil hikmah dari itulah, sehingga mereka bisa merasa dihargai, merasa diajak, merasa diuangke, sehingga mau mendukung program sekolah. Iya Pak. Gitu. Nggak semua ya Pak, nggak semua sesuatu yang setelah kita ambil keputusannya itu akan berjalan mulus ya Pak. Pasti ada tantangannya.
baik tantangan dari luar maupun tantangan dari Iya, dalam betul. sekolah, ngoten nggih, Pak. Misal nih Pak, nih, jika ada kasus dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Anda memiliki prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya. Kalau ada permasalahan di dilema etika, ini kan kalau di kita kan punya beberapa forum pertemuan. Ada yang tiap hari kita ketemu sambil doa bersama sambil menyampaikan sesuatu hal, satu dua hal. Yang penting tidak mengganggu pelajaran. Ada briefing tiap hari Senin, itu juga untuk komunikasi kita buat teman-teman. Ada di tingkat manajemen itu kepala sekolah, waka, KTU dan ketua TPMPS. Itu diusahakan tiap Jumat, sehingga sudah disetting jadwal Jumat itu mereka rata-rata kosong. Kita kumpul itu dalam rangka untuk mengatasi problem-problem permasalahan yang ada di sekolah. Itu manfaatnya kita komunikasi dengan Bapak Ibu guru warga sekolah. Iya Pak, ya. Berarti melihat kasus yang ada ya Pak. Kalau misalnya kasus tersebut bisa langsung diselesaikan, berarti memang harus diselesaikan. Kata Bapak tadi kan urgent ya. Tapi misalnya itu butuh prosedur tertentu, berarti harus dilakukan prosedur tertentu untuk menyelesaikannya. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya di sini, selama ini apakah ada faktor-faktor intern maupun ekstern yang membantu panjenengan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dilema etika Pak? Faktor ekstern dalam membantu penyelesaian ya itu terkait dengan struktural di dinas pendidikan, sekolah, dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan itu faktor eksternal. Mungkin beberapa hal membantu dalam penyelesaian permasalahan. Yang di intern sekolah ini ada beberapa orang yang kita ajak untuk menyelesaikan permasalahan. Terutama tadi itu tim manajemen dan guru yang punya kelebihan itu diajak omong. Dengan diajak omong saja mereka sudah merasa dihargai, merasa diuangke. Berarti istilahnya tuh ngajeni gitu Pak. Ya, ada beberapa yang kita ajak untuk mengawal kegiatan sekolah dan menyelesaikan permasalahan sekolah. Tim manajemen dan beberapa orang yang kita ajak. Adalah, walaupun seringkali keputusan itu di top manager yang langsung menentukan. Ini gini, tapi kan ada juga waktunya mereka diajak. Iya Pak. Yang terakhir ya Pak, dari pengalaman panjenengan, dari semua yang jenengan tadi utarakan ya Pak, sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang mungkin nanti bisa saya simpulkan, saya praktekkan untuk kedepannya nanti Pak? Yang pertama, tadi saya singgung, pembelajaran yang bisa kita ambil itu dalam menangani permasalahan kasus itu memang harus melihat regulasi kebijakan. Itu patokan kita pertama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara warga sekolah, mungkin antara guru TU dengan anak didik atau warga sekolah dengan yang atasan kita jaga titik keseimbangannya di mana. Itu yang ketiga, keteladanan. Itu kelihatan sepele tapi termasuk faktor kunci. Luar biasa ya Pak Tur. Ya. Terima kasih Pak Tur atas waktunya, sehingga tugas saya untuk wawancara dengan kepala sekolah sudah berlangsung dengan baik. Sama-sama. Semoga dapat memberi manfaat untuk saya khususnya ya Pak. Semoga nanti bisa meneladani apa yang telah panjenengan lakukan. Assalamualaikum Pak Santa. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ripon jenengan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Ini Pak, ini kan saya ada tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah di sekitar tentang pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus, yaitu khususnya dilema etika Pak. Nah, berdasarkan yang saya amati ya Pak, jenengan kan di sini sudah memiliki pengalaman di dunia pendidikan yang lama ya Pak, dan di sini jenengan sudah diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah ya Pak.
berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ya Pak. Kasus-kasus di sekolahan itu kan sangat banyak sekali ya Pak. Nah, bagaimana cara panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah termasuk kasus bujukan moral? Bagaimana Anda mengidentifikasikannya Pak? Oke, ini Bu, memang di sekolah itu memang banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, apakah itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, itu memang harus, itu kan beda tipis gitu, sehingga harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, apakah itu nanti itu masuk golongan bujukan moral atau dilema etika, sehingga saya menampung dan mempelajari, mengidentifikasi kaitannya dengan kasus tersebut, sehingga nanti saya akan bisa mengambil sikap sehingga apa yang saya ambil itu tidak menjadi permasalahan ke depan. Itu seperti itu. Berarti nanti untuk mengetahui kasus tersebut apa yang langkah jenengan itu pertama tuh mengidentifikasi ya Pak. Setelah mengidentifikasi baru memegang kasus tersebut, terus melakukan pemecahan masalah terhadap kasus yang bersangkutan ya Pak. Iya. Betul. Untuk yang kedua ya Pak, bagaimana cara panjenengan untuk menjalankan pengambilan keputusan, ya, terutama di sini untuk kasus dilema etika? Ya, jadi kalau ada kasus berkaitan dengan dilema etika, saya tidak serta-merta untuk mengambil sikap saat itu, tetapi saya ingin apa yang nanti saya ambil itu tidak berdampak pada kedepannya, sehingga saya meminta masukan dari teman-teman, ya, sekiranya nanti itu tidak menjadi bumerang bagi kebijakan yang saya ambil. Gitu. Berarti harus dipikirkan matang-matang ya Pak untuk pengambilan keputusan, tidak langsung gerusa-gerusu untuk menyelesaikan permasalahannya, harus ada rembuk urun dari yang kompeten. Betul. Boleh tahu Pak untuk langkah-langkah lebih detail Pak, cara memecahkan permasalahan tersebut bagaimana gitu? Ya, jadi tadi setelah diidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan tersebut, saya membuat sebuah kesimpulan, lalu saya mengundang teman-teman dari jajaran manajemen saya yang kompeten di bidang itu, lalu saya mintai saran, pendapat, masukan, kalau ada kasus seperti ini itu seperti apa. Nah, sehingga nanti gongnya itu ada di saya. Apakah nanti saya memutuskan atau tidak, itu gongnya dari saya. Yang jelas teman-teman itu sudah memberikan masukan ke saya. Gitu. Langkah-langkah lebih detailnya, pertama mengidentifikasi ya Pak. Setelah mengidentifikasi, nanti jenengan menentukan, oh ini termasuk kasus apa, terus nanti jenengan minta urun rembuk dari pihak-pihak yang lebih kompeten, baru jenengan memutuskan, oh sebenarnya apa yang dirembukan itu benar atau salah, ada di jenengan dari keputusan terakhir ya Pak. Keputusan terakhir. Adakah hal-hal efektif yang selama ini Anda gunakan Pak dalam proses pengambilan keputusan? Hal-hal efektifnya ada nggak? Ya, efektifnya saya sampaikan, saya tidak mengambil sikap saat itu, saya harus mempelajari kasus itu, terutama kasus-kasus yang memang tidak membutuhkan kebijakan yang saat itu juga. Jadi saya pelajari tentang kasus itu, sehingga tadi prosesnya, langkah-langkah yang sudah saya sampaikan itu kan saya mintai pendapat dari beberapa ini, kecuali kalau itu kasus yang memang harus saat itu diselesaikan atau diputuskan. Itu. Jadi memang harus, karena kita tim manajemen yang berkaitan dengan kepentingan sekolah. Kalau itu kepentingan sekolah ya. Kalau kepentingan sekolah, saya harus berhati-hati dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan. Intinya kita harus hati-hati ya Pak dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan itu kan ada yang
harus segera diselesaikan Iya. dan harus butuh pemikiran yang sangat matang Nggih, ya Pak. Harus gitu. benar-benar pintar untuk memilih dan memilih mana kasus yang harus segera Segera diselesaikan diselesaikan. dan mana yang butuh pemikiran yang matang. Nggih. Untuk tantangannya ada nggak Pak? Tantangan yang Anda temukan ketika mengambil keputusan tersebut? Ya, tantangan jelas ada. Jelas ada. Jadi setiap kebijakan, setiap keputusan itu kan pasti ada pro kontra. Nggih. Nah, apakah pasti itu berdampak pada ini ya, terutama pada teman-teman atau orang-orang yang sekiranya itu belum bisa menerima keputusan saya. Itu pasti terjadi pro kontra. Lah, oleh karena itu saya harus lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan itu sehingga tidak berdampak pada ini. Saya kepengennya menjalin semuanya. Jadi menjalin Relasi. menjalin silaturahmi dengan teman-teman sehingga kasus-kasus yang seperti itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya yang sakit hati. Kalau saya mengatakan ya win-win solution itu. Jadi kalau sakit hati itu pasti nanti efeknya panjang kan. Jadi tantangan itu sebagian besar itu dari pihak intern ya Pak? Iya, gitu. Kalau itu kasus pihak intern misalnya ada istilahnya teman-teman yang mengajukan dana misalnya. Itu kan kalau saya kan harus mempelajari terlebih dahulu. Saya koordinasi dengan bendara, saya koordinasi dengan yang lain. Kira-kira ada nggak anggarannya itu, sehingga saya nanti bisa memutuskan. Kalau saya langsung coret nggak boleh nih, nanti itu kan akan berdampak sakit hati. Dan itu terjadi gitu loh, terjadi dimanapun tetap ada seperti itu. Nggih Pak. Setiap mengambil keputusan pasti nggih ada pro, ada kontra nggih Pak. Itu merupakan nggih salah satu resiko. Nggih Pak. Jika memang misal Pak di sini Anda dihadapkan dalam suatu kasus dilema etika nggih Pak. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memang Anda memiliki prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, tadi saya sampaikan kalau memang kasus itu atau permasalahan itu untuk segera diselesaikan, ya saya berusaha untuk menyelesaikan. Tetapi kalau memang kasus itu kasus besar misalnya harus membutuhkan waktu untuk menyelesaikan, maka saya harus memintai pertimbangan teman-teman di jajaran manajemen untuk memberikan masukan. Kira-kira permasalahan ini nanti seperti apa, langkahnya seperti apa, sehingga nanti yang kita ambil itu tepat. Gitu. Jadi melihat jenis kasusnya ya Pak? Kasus ya, betul. Oke Pak. Adakah faktor-faktor Pak atau seseorang yang ikut membantu jenengan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, banyak teman-teman yang respect, teman-teman yang respon terhadap kebijakan-kebijakan yang saya ambil, maka saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan kepada saya tentang kasus-kasus yang atau permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, terutama yang ada di lingkup intern sekolah. Maka saya meminta masukan, pendapat, saran dan ide kepada teman-teman yang ada di jajaran manajemen. Gitu. Berarti dari tim manajemen memang solid ya Pak untuk membantu jenengan menyelesaikan semua permasalahan. Iya. Gitu. Dari semua yang telah kita bicarakan tadi Pak, saya ingin memperoleh intinya Pak. Mungkin jenengan bisa memberikan pembelajaran kepada saya tentang cara pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus khususnya untuk dilema etika. Jadi dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, baik itu dilema etika, bujukan moral, itu membuat kita ini semakin dewasa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita harus banyak mempertimbangkan
hati-hati di dalam mengambil keputusan. Jadi tidak terus serta-merta kita ambil sekaligus keputusan itu saat itu juga, tapi kita harus tadi mulai dari awal kita mengidentifikasi, kita menyimpulkan, kita meminta masukan kepada teman-teman, sehingga baru kita bisa mengambil keputusan itu. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan itu maka kita akan menjadi dewasa, gitu. Intinya di situ. Jadi semakin banyak kasus maka kita akan semakin lebih dewasa ya Pak. Harus berani mengambil resiko dari semua keputusan yang telah kita ambil ya Pak. Iya, itu seperti itu Bu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Santa atas waktunya.